Satu ya. Ini Aki bersama Bang Matomblo ini ya. Iya, Ki. Bang Matomblo. Iya. Aki ini semakin hari ya. Mungkin kita harus meminta petunjuk ini Bang Matomblo karena gonjang ganjing dunia ini semakin gak karuan. Sekarang sudah banyak sekali orang-orang yang sudah saling menghujat, Benar, saling Ki. menjelekkan. Iya, Ya, Ki. kita meminta petunjuk agar kita jangan sampai tersesat terlalu jauh. Apalagi kita ini hanya manusia bodoh, manusia lemah. Kita harus mencari petuah-petuah agar perjalanan hidup kita ini diberikan kemudahan, ya, agar perjalanan hidup kita ini diberikan tuntunan. Benar, Ki. Jadi jangan selama ini Bang banyak sekali anak-anak muda saat ini seolah-olah mereka hidup hanya di zaman saat ini saja. Mereka sudah mengabaikan budaya-budaya leluhur. Mereka tidak mempercayai petuah-petuah leluhur. Padahal itulah petuah-petuah itulah yang diwariskan dari para leluhur kita untuk bagaimana cara kita menghadapi kehidupan ini. Ini Bang Matomblo, Aki ini berada di pinggir lautan lepas ya Bang Matomblo ya. Ini, Ki. Ini kita ini ya. Lihat Bang Matomblo, ini banyak sekali batu-batu. Sudah berbentuk seperti fosil, ini jarang sekali diinjak dari manusia. Sengaja Aki mencari keheningan di sini agar Aki bisa, walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tidak bisa memperlihatkan wujud, tapi setidaknya kita sudah bisa berkomunikasi. Kita sudah bisa meminta ujang-ujangan petunjuk dari sang Bunda Datu ya. Ini Bang Matomblo, ini lautan ini. Kita tunggu Bang Matomblo, kita tunggu karena Bunda Datu itu tidak semudah kita berkomunikasi dengan manusia-manusia biasa, karena dia adalah salah satu Tapi gelombang laut semakin membesar, Ki. ya, gelombang laut semakin besar. Mudah-mudahan kita Sepertinya diterima kedatangan ya, kita. benar, Ki. Ya, karena dari tadi hati Aki ini mengucapkan salam. Benar. Salam kepada Bunda Ratu agar dia bisa memberikan petuah-petuah dan ujangan kepada kita Bang Matomblo. Benar, Ki. Amin. Ya. Nah, ini Apalagi kita ini di hari ini sudah mau menghadapi matahari ya, matahari hampir tenggelam, Karena Ki. kita tidak mungkin malam hari berjalan ke sini. Maka dari itu Aki ini mencoba, walaupun kita hanya sesaat atau hanya sekedar datang, tapi minimal kita mendapat petuah-petuah dari Bunda Ratu. Benar. Bang Matomblo, Aki nampaknya gelombang ini semakin besar. Iya, benar, Ki. Ini gelombang semakin besar. Mudah-mudahan Kita diterima. ya diterima oleh untuk menghadap dari kepada Bunda Ratu. Menghadap. Ya Bang Matomblo, Aki ingin mengenalkan dulu. Aki Benar. Ya, Ki. ingin menghubungi Bunda Ratu dulu, bagaimana caranya supaya dia bisa berkomunikasi dengan kita. Amin. Amin, Ki. Yuk. Bang Matomblo, jangan terlalu ini, karena kita tidak tahu kalau seandainya ombak besar ataupun apa. Iya, Ki. Tapi insya Allah atas izin yang Maha Kuasa kita dimudahkan. Lihat sekali ombak ini. Ombak ini nampaknya memang menerima kedatangan kita Bang Matomblo. Benar, Ki. Dari tempat yang memang benar-benar bisa menghubungkan kita. Jadi banyak sekali batu-batu ini nampaknya tidak terjamah dari kaki-kaki manusia ini Bang Matomblo. Benar, Ki. Ya. Ini kan batu-batu yang seperti disusun rapi. Iya. Ya, inilah kuasa yang Maha Kuasa Bang Matomblo. Inilah alam yang harus kita jaga. Jangan sampai alam-alam yang begitu indah ini rusak dari tangan-tangan manusia. Allah Akbar, la ilaha illallah. Kita jangan terlalu harus kayak ya. Nampaknya memang kita sudah disambut Bang Matomblo. Ya sudah Bang Matomblo, Aki ini berkomunikasi dulu dengan Bunda Ratu. Baiklah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah.
kedatangan selamat ya, bagi selamat dan saya diterima oleh Bunda Ratu dengan datangnya gelombang besar ya, gelombang sangat besar ya. Gelombang-gelombang besar menandakan bahwa kedatangan daripada diterimanya tamu kami pertama kepada Bunda Ratu ya. Ombak sudah bergulung-gulung ya, mudah-mudahan ya Bunda Ratu berkenan hadir menemui kami di pinggir pantai laut lepas ini ya, dari Laut Selatan. Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Wallahu Akbar. Ya, untuk para sahabat-sahabat ya yang mengikuti perjalanan daripada ini, ombak sudah mulai bergulung-gulung ya, ombak sudah datang bergulung-gulung ya. Di titian putih-putih ini biasanya akan ada kemunculan daripada Bunda Ratu ya. Siapapun daripada sahabat-sahabat ya yang bisa melihat dan bertemu langsung dengan Bunda Ratu walaupun melalui video ini ya, mudah-mudahan kalian juga menjadi orang-orang yang baik, mendapatkan barokahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. La ilaha illallah. Allah. Astagfirullahaladzim. Gelombang sudah semakin pasang ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan Bunda Ratu bisa menemui kami di sini ya, dengan datangnya ombak yang besar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Selamat nah, ini keselamat ya, akan langsung ya, mungkin langsung disusul daripada Bunda Ratu ya. Bagaimana Ki? Apakah ada untuk kemunculan daripada Bunda Ratu? La ilaha illallah. Walau tidak menampakkan mata, Alhamdulillah teman-teman. Walaupun badai semakin besar, ombak semakin besar, itu pertanda bahwa kita memang disambut kedatangan kita. amin. Ombak tadi seperti air, ombak ini berputar teman-teman. Benar, benar Ki. Itu pertanda Di sini Ki. bahwa Bunda Ratu menyambut kedatangan kita. Ya, banyak sekali Bang Matong pesan-pesan, ujangan-ujangan yang disampaikan dari Bunda Ratu tadi. Bahwa kan yang menyampaikan dia bersyukur salah satu anak manusia yaitu Kisamat sudah mau menemui dari Bunda Ratu, ingin memohon petunjuk ya. Walaupun di samping kita memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, kita juga meminta ujangan-ujangan dari Bunda Ratu. Apalagi dia ini salah satu sesepuh atau leluhur yang ada di Nusantara ini. Amin. Bang Matomblo, banyak sekali ujangan yang disampaikan dari Bunda Ratu tadi. Bang Matomblo tadi lihat tidak? Ada sekelebatan. Benar Ki. Di pusaran ombak yang putih Ki. Pusaran ombak putih itu tadi ada seperti kereta. Mudah-mudahan
para sahabat kita juga yang melihat video ini Ya nanti mudah-mudahan ya, bisa melihatnya ya. karena begitu air ombak ini berputar tadi, itu nampak sekali jelas. Ada seperti kuda kencana. Ada kereta kencana, Kereta kencana, di dalam di atasnya itu saudara itu berpakaian hitam untuk memakai mahkota dan dia ada tersenyum. Bahkan dia Tetapi orang mungkin memberikan orang-orang keterangan. yang khusus ya, Ya, yang bisa karena dia tidak mungkin bisa dinampakkan Benar. bagi semua orang Bang Benar, Tomblo. ya. Bahkan begitu dia di salam Bang Tomblo, dia pertama bertanya dengan Aki, menanyakan cincin Aki ini dari mana katanya. Aki selamat mendapatkan cincin merah putih ini cincin kan. merah putih ini salah satu simbol Nusantara katanya. Tidak sembarangan orang yang bisa memakainya katanya. Ya Aki jawab dengan kebatinan Aki, dengan kerendahan hati Aki bahwa Aki diberikan oleh salah satu sesepuh yang ada di Nusantara ini. Ya itu dia. Maka dari itu dia berpesan Bang Tomblo bahwa katanya saat ini sudah banyak sekali anak melawan orang tua, Benar Ki. guru melawan murid Melawan guru, gurunya, ya. katanya. Banyak sekali, orang tua sudah tidak memperdulikan anaknya katanya. Benar Ki. Banyak sekali anak yang menelantarkan orang Benar, tuanya. benar Ki ya. Tapi itulah yang disampaikannya Bang Tomblo. Itu adalah cerminan kehidupan katanya. Itu adalah pelajaran bagi kita katanya. Jangan sampai kita seperti itu. Apalagi dunia ini sudah semakin tua katanya Bang Tomblo. Sudah mendekati akhir-akhir zaman. Akhir zaman katanya. ya. Jadi sudah barang tentu sudah banyak Kiselamat temukan katanya, temukan hal-hal yang tidak seperti biasanya katanya. Tapi itu jadikanlah pelajaran di dalam hidup kita bahwa apa yang terjadi saat ini itu tidak elok dan tidak pantas apabila itu diwariskan kepada anak cucu. Pesan dia yang paling utama tadi pertama dia sampaikan, sayangilah alam ini Bang Tomblo katanya. Sayangi alam ini. Karena alam ini juga sudah banyak dirusak sebagai Karena kita alam manusia ini lagi. semakin hari hutan semakin banyak dirusak. Laut juga Ki. Semakin banyak ditimbun Ya, benar. katanya kan. Tapi mereka tidak pernah menyadari bahwa mereka sudah merusak anugerah Tuhan yang Maha Kuasa katanya. Benar Ki. Dengan keyakinan, yakinilah apa yang menjadi keyakinan Islamat katanya. Jangan pernah kita menghujat keyakinan orang lain katanya. Biarkan, karena di Nusantara ini katanya, pesannya tadi di Nusantara ini diciptakan budaya dan keberagaman. Sebelum itu lahir di Nusantara ini sudah tertanam budaya-budaya leluhur yang harus kita jaga. Benar Ki. Jangan pernah kita menghilangkan, jangan pernah kita menghujat katanya. Jangan pernah kita membanggakan budaya-budaya dari dunia luar, tapi Leluhur kita kita. mengabaikan budaya-budaya leluhur kita. Karena budaya itu adalah salah satu pesan katanya. Bahkan dulu katanya, konon katanya, dia mencapaikan cerita dongeng malahan Bang Tomblo. Benar. Kisah-kisah itu, Kak. Kisah sebelum Nusantara ini seperti ini katanya. Bahwa di tanah Nusantara ini sudah ada keyakinan katanya. Sudah mengenal yang namanya keyakinan terlebih dahulu katanya. Sudah mengenal yang namanya yang Maha Pencipta katanya. Tapi itu diyakini dari para leluhur kita katanya. Tapi saat ini banyak orang yang menyalahkan katanya Bang Tomblo. Itu salah, itu salah, itu salah. Tapi mereka tidak berusaha untuk membenarkan bagaimana cara benar tersebut katanya. Banyak sekali saat ini orang-orang berjubah putih, bersorban putih, tapi hanya dijadikan simbol untuk duniawi Ya, bahwa mereka benar, sombongan katanya Bang Tomblo. Benar. Nah, makanya dia sampaikan kepada Kiselamat katanya, sebagai anak yang patuh katanya, anak yang memegang prinsip budaya-budaya leluhur, jangan pernah kita tinggalkan apa yang diajarkan dari para leluhur kita. Benar, ya. Karena itulah tuntunan katanya, tuntunan kita untuk menghadapi masa depan katanya. Jangan pernah kita menghujat orang lain katanya. Karena ketika tangan kita satu menghujat orang lain, 4 jari ini menghadap ke diri kita. Kita harus koreksi diri kita katanya. Benar Ki. Karena, tapi Bang Tomblo, lama-lama air ini sedikit tenang. Mungkin karena tadi Ya. dia secara Kedatangannya tadi Ki. ya dia Ya. ini berpamitan Kenapa, bahwa Ki? dia ingin kembali ke Kembali istananya ke katanya, istananya Bang ya. Tomblo. Karena dia- laut juga langsung mengecil gini kayak. Ya karena kita juga langsung menjawab di batin Aki. Ya sini Kodau, terima kasih. Bunda Ratu sudah mau memberikan ujangan kepada keselamatan untuk menghadapi katanya preman-preman, untuk menghadapi orang-orang yang tidak benar katanya. Janganlah gunakan kekerasan katanya.
tapi gunakanlah hati katanya. Sentuhlah mereka yang hatinya keras itu dengan kelembutan katanya. Mudah-mudahan katanya dengan kelembutan hati kita, hati mereka tersentuh katanya. Benar, Ki. Dan kita berserah kepada Yang Maha Kuasa. Karena yang bisa membolak-balik hati manusia itu hanya Yang Maha Kuasa katanya. Kita ini hanya hamba katanya, apalagi manusia hanya hamba yang dosa. Tidak ada yang bisa kita sombongkan katanya. Apabila Yang Maha Kuasa berkehendak semuanya bisa terjadi. Maka dari itu katanya, teman-teman jangan pernah lelah kita untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa. Apapun masalah kita berserahlah dengan Yang Maha Kuasa katanya. Benar, Insya Ki. Allah dan aku yakin akan diberikan petunjuk dan jalan terbaik di dalam hidup Di kita. dalam hidup kita ini benar, Ki. Mungkin untuk Karena petunjuk-petunjuk itu penting, Aki Ki. bertanya untuk bagaimana preman merajalela saat ini. Orang-orang yang menggunakan pesugihan yang mencari Babi makanan, ngepet, mencari tidak benar, dukun-dukun sudah sesat. merajalela. Ya, karena dukun-dukun sesat. Semampu selamat itu untuk disadarkan katanya. Tapi jangan pernah kita menggunakan kekerasan katanya. Karena kekerasan itu akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari katanya. Apalagi kalau kita sampai menghabisi katanya. Tidak ada satu ajaran pun yang memerintahkan kita untuk menghabisi sesama katanya. Tapi tugas kita hanya mengingatkan dan menyadarkan katanya. Benar, Ki. Itu akan sangat baik. Bang. Karena kejahatan itu dari zaman dulu pun Sudah ada. Dari zaman jahiliyah katanya. sudah ada, zaman Bang Nabi Tombak, ya. Adam pun sudah ada, Ki. Ya. Nah ini Bang Tombak ya. Ini alam ini pesannya harus dijaga katanya. Kita tidak tahu katanya. Inilah warisan budaya yang harus kita berikan kepada anak cucu kita katanya. Jangan sampai diteruskan. Dia bahkan menitipkan kepada Ki Selamat. Jaga alam ini katanya dari tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Apabila ada orang yang merusak hutan katanya, apabila ada orang yang merusak menimbun laut, sebisa mungkin sampaikan katanya. Jangan pernah rusak kealamian alam ini katanya. Karena alam ini akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Benar, Ki. Tapi begitu anggun, begitu mukanya bercahaya anggun sekali, nampak seperti putri yang luar biasa cantiknya, Bang Tondo. Tapi keanggunan itu melihatkan dia bahwa dia orang yang berwibawa, Berwibawa bersahaja. tinggi, ya. Pesan-pesannya luar biasa. Nah ini mungkin ini laut gelombang ini. Tadi itu banyak sekali Bang Tondo. Kereta kuda-kuda bencana itu. Ya, dengan kedatangannya. pengawal, ya. Tapi yakin Bang Matombro tidak akan bisa melihatnya karena Benar. Bang Matombro tadi kan dari kejauhan. Dari kejauhan, Tadi hanya ingin berkonsentrasi dan menyampaikan apa keluhan di batin Aki ini aku sampaikan. Karena Aki ini merasa di dunia ini semakin hari semakin sempit Bang Matombro. Banyak sekali kesana kita lihat kejahatan, kesana kita lihat kejahatan. Kita harus berbuat apa? Benar, Ki. Pesannya Bang Matombro, jangan pernah lelah katanya untuk memberantas kejahatan katanya. Kezoliman, Karena ya. itulah tugas kita sebagai anak manusia untuk terus berbuat baik katanya. Jadi Bang Matombro, dia sampaikan juga, Ki Selamat dengan siapa? Ya Aki dengan sahabat Aki kata Aki Bang Matombro. Dia sampaikan juga petuah-petuah dari Bunda Ratu ini katanya kepada semua katanya, Semua, kepada ya. semua. Banyak sahabat-sahabat kita, Ki, yang dimanapun berada mungkin, ya. Iya, bahkan mungkin juga kepada subscriber Ki Selamat katanya, sampaikan katanya bahwa apa Karena yang penting. terjadi saat ini dunia semakin tua, jangan sampai kita semakin ikut kerusakan katanya. Jadi pertahankan budaya leluhur katanya, pegang terus prinsip-prinsip leluhur kita bahwa itulah tuntunan yang harus kita pegang. Dan ada lagi pesan moral dari Bang Tombro. Jangan pernah tinggalkan budaya katanya. Karena budaya di Nusantara ini sudah ada dari para leluhur-leluhur kita dahulu katanya. Ya, tapi ya itulah Bang Tombro, kita tidak bisa. Mungkin para sahabat-sahabat, para subscriber ini ingin juga melihat keanggunan, kecantikan dari Bunda Ratu ini kan. Ya. Tapi tidak mungkin semua orang bisa melihatnya karena dia hanya ingin ditemui. Bahkan Aki pun hanya sekelebatan nampak wajahnya tadi dia dengan tersenyum. Bahkan dia langsung pertama tadi menanyakan, dari mana Ki Selamat kamu mendapatkan simbol Nusantara tersebut? Dan Aki bilang dari leluhur Aki. Yaitu katanya, jadi Bang Matombro dari sini ke depan kita harus eling nan waspodo katanya. Eling itu kita harus ingat petuah-petuah ataupun
pesan-pesan dari para leluhur dan ingat kepada Yang Maha Kuasa. Waspada hadapi apapun yang terjadi di hadapan kita, kita harus hati-hati dan waspada. Jangan pernah kita meninggalkan budaya katanya. Karena itu salah satu kunci Nusantara ini akan damai katanya. Berarti Jangan ini Ki, pernah- ini sebenarnya goa ini Ki ya. Karena ini Ki. ini ya karena ini jangan terjamah dari tangan manusia Bang Matomblo. Kelihatannya sekali, Ki. Dari tangan-tangan manusia. Batu-batu ini seperti tersusun Ya, rapi. Ini mungkin sudah ribuan tahun Bang Matomblo, sudah ribuan tahun ya seperti ini ya. Inilah yang akan kita wariskan. Ternyata Nusantara ini memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa, memiliki budaya yang luar biasa. Jadi itu tadi pesannya Bang Matomblo, jangan pernah kita tinggalkan budaya, karena itu sudah ada janji dengan para leluhur kita katanya. Apabila kita meninggalkan budaya, maka kehancuran Nusantara ini, Bang Matomblo. Hati-hati Bang Matomblo. Itulah mungkin pesan dari Bunda Ratu. Yang pertama, jangan pernah lelah kita untuk berbuat kebaikan. Dan yang kedua, jangan pernah kita menghujat orang lain katanya. Dan yang paling sakral Bang Matomblo, sayangi, hargai kedua orang tua kalian katanya. Kepada siapapun sampaikan, karena orang tua itu adalah Tuhan nyata di muka bumi katanya. Jadi itu pesan-pesannya Bang Matomblo. Tapi untuk menghadapi preman itu urusan kecil katanya Bang Matomblo. Itu urusan dunia katanya. Yang penting kita bersabar dengan hati yang ikhlas, kita terus berbuat kebaikan. Amin, amin. Dan mungkin begitu saja Bang Matomblo pesan-pesannya tadi itu ya. Pesan-pesan moralnya sangat luar biasa ya. Apalagi kita sebagai anak Nusantara. Ya benar Ki. Ya. Kita budaya itu harus kita lestarikan Harus Ki. kita lestarikan. Bukan Jangan pernah kita membenci budaya kita. membenci budaya kita ya. Sekarang ini kan banyak Bang Matomblo menerima budaya-budaya entah dari mana, dari luar, iya. tapi budaya kita dicemooh. Dicemooh, dikatakan bertentangan dengan agama lah, salah saya satunya. Seolah-olah budaya itu ketinggalan zaman. Nah. Padahal budaya Nusantara ini sangat luar biasa. Benar, Ki. Sekarang ini mana ada anak-anak itu yang mengenal budaya-budaya dahulu Bang Matomblo. Karena kita ini bukan hampir ratusan suku Ki, mempunyai Ya. budaya. Bahkan ribuan Bang Matomblo. Ribuan suku. Nah, jadi disitulah kita harus saling menghormati katanya. Jangan pernah kita membenci ataupun menelantarkan orang tua. Insya Allah ketika kita memuliakan orang tua, segala urusan dunia ini akan dimudahkan katanya. Dan pegang keyakinan masing-masing katanya Bang Matomblo. Karena keyakinan itulah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Ketika keyakinan itu kita pegang katanya, itu yang kita jalani insya Allah katanya. Keyakinan kita itu yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Tampaknya Bang Matomblo kita sudah disuruh pulang ini Bang Matomblo. Ya Ki, betul. Ya katanya jangan sampai matahari terbenam katanya, karena kiselamat Ya, mungkin jauh untuk pulang. iya, jalan kita juga untuk keluar dari sini agak sulit Ki. Ya sudah kita langsung keluar saja Bang Matomblo dari sini ya. Aki ingin berpamitan dulu Bang Matomblo. Yuk. Ya jadi Aki ingin berpamitan. Mudah-mudahan Bunda Ratu masih bisa mendengarkan salam dari Aki. Tunggu pada Allah. Tunggu pada Allah. Assalamualaikum. Aki sudah berpamitan, Bang Matomblo sudah menyampaikan bahwa Aki ingin kembali ke hutan. Yaitu tadi Bang Matomblo ya, pesan-pesan moral yang sangat luar biasa. Kita harus mempunyai pelajaran dari para leluhur kita ya. Ya sudah Bang Matomblo, kita kembali ke hutan Bang Matomblo ya. Kepada para sahabat-sahabat Kiselamat ya, ikuti terus perjalanan Kiselamat ya, dengan cara ketik, komen, like, dan subscribe. Berikan komen yang sifatnya membangun agar kita bisa saling memikirkan tentang kebaikan. Jangan pernah kita saling menghujat, karena itulah dari pesan dari Bunda Ratu. Ketika kita menghujat orang lain, maka keburukan semuanya ada pada diri kita. Karena satu menghujat orang lain, 4 jadi menunjuk kepada kita. Kita harus introspeksi diri. Ngomong utama ya. Berikan komen yang sifatnya membangun ya. Tegakkan sholat, berbanyak selawat. Dan pesan Bunda, sayangilah kedua orang tua kalian, karena orang tua adalah simbol nyata Tuhan di muka bumi. Mudah-mudahan apa yang petuah-petuah dari Bunda Ratu tadi kita laksanakan, mudah-mudahan kita akan selamat di dalam perjalanan kita Bang Matomblo ya. Amin. Ya mungkin begitu saja Bang Matomblo ya. Karena tidak mungkin. Ya, benar. Kita mau berjalan ya. Sudah takut malam ya. Ki. Kita takut malam ya. Jadi akhiri video ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.